Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis, 13 Oktober 2024. Terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dan bacaan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di Katolik topik atau tema, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, halak partigori manguludo binaheni haporseaonna. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Perikop khotbah kita dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 berjudul Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis, 13 Oktober 2024, dihubungkan dengan topik minggu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mangulu dobinaheni haporsiaonna. Saudara, surat Paulus kepada jemaat Roma ini khususnya dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 sangat penting sekali. Di dalam ayat ini, Paulus menjelaskan alasan mengapa di ayat 15 sebelumnya ia berkeinginan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma, yakni karena Paulus mau membawa Injil kepada orang-orang Kristen di kota Roma. Injil begitu sangat penting dibawa kepada jemaat di kota Roma itu, karena menurut Paulus Injil itu adalah kekuatan Allah. Pada Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 21 sudah pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus kerinduannya yang sangat tinggi untuk mengunjungi jemaat Roma ini. Di sana dituliskan, kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus mengharapkan dengan mengunjungi jemaat Roma ini, Paulus dapat menyampaikan karunia rohani untuk memberikan penguatan, pembekalan bagi jemaat Roma yang saat itu mengalami pergumulan iman. Dan selain itu, diharapkan juga oleh Paulus dengan kehadirannya di tengah-tengah jemaat Roma, maka iman keduanya, baik iman Paulus sendiri dan iman jemaat Roma, akan saling menguatkan. Ayat 11 dan 12. Saudara, bagi Paulus, pemberitaan Injil ini merupakan tugas, kewajiban dia, dan bahkan disebutnya itu sebagai hutang yang harus dibayarnya. Itu sebabnya pada ayat 14 sebelum khotbah ini Paulus menuliskan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar.
Nah, kata Yunani yang dipakai di sini untuk hutang atau berhutang adalah opeilete, dari kata opeilo, artinya hutang, kewajiban, hal-hal yang tidak boleh, tidak harus dibayar. Jadi bagi Paulus, apapun keadaan kita dalam segala kondisi dan situasi serta cara, maka pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti, tidak boleh stop, tidak boleh berhalangan. Bagaimanapun caranya, pemberitaan Injil itu harus berjalan, sebab itu adalah opiletes, hutang, kewajiban yang tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Meski harus dengan cara tanda kutip sekalipun mencicil, artinya mencicil sedikit demi sedikit sampai selesai, sampai tuntas. Namun kenyataannya Bapak Ibu, kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat di Roma ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena dia tertangkap di saat memberitakan Injil. Peristiwa seram yang dihadapi Paulus saat itu dapat kita baca pada Kisah Rasul-Rasul pasal 21 ayat 30 sampai 33. Namun demikian Bapak Ibu, semangat Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Roma itu tidak surut. Sebagai gantinya Paulus menulis surat ini dan mengirimkannya kepada jemaat di Roma untuk membimbing, untuk menguatkan hati, dan untuk membekali kepercayaan jemaat yang juga menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan iman di saat itu. Dalam suratnya kepada jemaat Roma ini, Paulus sungguh-sungguh mengingatkan jemaat Roma yang sangat rentan dengan perubahan iman akibat banyaknya pengaruh-pengaruh pengajaran dari dunia sekitar, khususnya dari filsafat Helenistik, dari ajaran-ajaran agama kafir, dan penyembahan berhala yang banyak sekali terdapat di kota Roma saat itu, dan lain-lain. Paulus sungguh-sungguh menekankan hakikat Injil atau firman Allah itu sebagai kuasa yang menguatkan dan menyelamatkan orang percaya. Menurut Paulus, ada 3 pokok pengajaran Paulus yang ditekankan dalam perikop kita ayat 16 dan 17 ini. Pertama, Injil itu memberi kekuatan bagi kita dalam menghadapi semua tantangan-tantangan hidup ini. Firman Allah itulah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu sebabnya dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam memberitakan Injil ini. Kedua, kemudian Paulus mengakui bahwa Injil itulah kebenaran Allah yang membimbing kita tiba pada kebenaran sejati yang berasal dari Allah, dari sorga itu. Nah, meski di tengah-tengah masyarakat Roma begitu banyak pengajaran-pengajaran filsafat yang berasal dari Yunani Romawi, Helenistik, dan pengajaran-pengajaran lainnya dari dunia kafir, tetapi bukan itu kebenaran sejati, kata Paulus. Bukan. Kebenaran sejati hanya ada pada Injil Allah. Oleh karena itu Paulus sungguh-sungguh mengingatkan jemaat di Roma agar jangan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran para ahli-ahli filsafat, oleh kepercayaan-kepercayaan agama-agama lain yang ramai sekali di kota Roma. Dan ketiga, Paulus memastikan bahwa orang benar itu akan hidup karena imannya. Tidak ada kebenaran-kebenaran lain yang dapat membimbing hidup orang percaya itu, Bapak Ibu. Di luar iman kepada Allah, tidak ada yang bisa membimbing kita. Iman itulah yang senantiasa membimbing, mengarahkan, menuntun kita di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah juga yang disuarakan topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024 ini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mangulu dobina heni haporsiaun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanggungan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mengulu binaheni haporsiaon. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu?
Pengajaran pertama, Injil adalah kuasa Allah yang memberi kekuatan bagi orang percaya. Saudara, itulah deklarasi Paulus pada ayat 16 tentang hakikat dari Injil Kristus itu. Paulus mengatakan dengan tegas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, inilah alasan dan kerinduan Paulus sebenarnya untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Karena bagi dia Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalimat dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dituliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terjemahan Bibel bahasa Batak Toba dituliskan, Aidang nahuhailahon barita nauli. Terjemahan Bibel New International Version NIV dituliskan, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Sedangkan terjemahan dari bahasa Gerika Yunani adalah seperti ini, sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu, jadi ada perbedaan antara terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa-bahasa lain, bahasa Gerika, bahasa daerah, bahasa Inggris. Dalam bahasa aslinya ditekankan, sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Ada kata malu di situ. Sedangkan dalam terjemahan Indonesia, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tidak ada kata malu di sana. Saudara, perbedaan terjemahan ini tidak perlu kita persoalkan. Justru keduanya saling melengkapi menurut saya. Dari kedua terjemahan ini kita dapat dua hal yang penting sekali, yakni pertama, jangan ada yang merasa malu terhadap Injil. Injil itu memberi kekuatan, topangan bagi orang-orang percaya. Itu pertama. Kedua, kita harus punya sikap dan keyakinan yang kokoh terhadap Injil, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh hati kita, tetapi harus full, harus kokoh, harus kuat. Kata Yunani yang dipakai di sana sebenarnya epaisi nomao, artinya ashamed sebenarnya, atau malu. Harus ada kata itu sebenarnya. Saudara, Paulus hendak menegaskan bahwa dirinya sendiri tidak pernah merasa malu, tidak pernah memandang rendah terhadap Injil itu. Tidak akan pernah merasa malu sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Tetapi justru hatinya kokoh, hatinya kuat sebagai orang Kristen, sebagai pembawa berita sukacita dari Yesus. Nah, realitas saat itu banyak di antara orang-orang Kristen yang mau tergoda untuk merasa malu, kecut hatinya terhadap Injil Kristus ini. Oh, ini realitas saat itu. Kenapa? Karena dari segi pandangan manusiawi, Injil Kristus itu tidak membanggakan. Yang dibangga-banggakan orang atau banyak orang pada saat itu adalah ajaran-ajaran filsuf besar. Seperti ajaran-ajaran Sokrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Oh, itu yang sangat-sangat dibanggakan orang. Bagi kebanyakan orang, Yesus dan ajarannya itu dianggap rendahan. Gak menarik, Bapak Ibu. Dijauhkan orang. Apalagi mengingat Yesus yang tersalib. Mereka akan bilang, loh kok Yesus Tuhannya Kristen itu kan mati dibunuh dengan sebuah salib. Itu kan kematian yang sungguh-sungguh sangat hina, kata mereka. Saudara, mari kita tiru sikap Paulus yang begitu menghargai, begitu menjunjung tinggi Injil Kristus. Kenapa Paulus itu tidak merasa malu kepada Injil Kristus? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusiawi, bukan hasil rekayasa ilmu, pengetahuan, rekayasa ilmiah yang hebat-hebat. Oh, bukan. Firman Allah itu tidak sama, tidak seimbang, tidak sekelas dengan ajaran-ajaran tokoh-tokoh filsafat yang tersohor saat itu, seperti tadi si Sokrates, Plato, Aristoteles, dan di sepanjang zaman. Gak sekelas, Bapak Ibu, dengan itu semua. Injil itu bukan juga hanya sekedar ajaran-ajaran moral, etika, agar manusia mau memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Oh, tidak sampai di situ saja. Tetapi Injil atau firman Allah itu benar-benar adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia.
Nah, di sini kata kekuatan terjemahkan dari bahasa aslinya Yunani dinamis. Arti kata dinamis berasal dari kata dinamo, yakni dinamo, sumber tenaga, sumber kekuatan, sumber kuasa. Bandingkan dengan dinamo pada motor Bapak Ibu, pada mobil, pada mesin-mesin penggerak. Nah, dinamo itulah sebagai penggerak utama. Nah, itulah gambaran daripada Injil Kristus menurut Paulus di sini. Injil Kristus itulah dinamo, penggerak turbin-turbin kehidupan rohani orang percaya, yang membuat orang-orang percaya, kita yang percaya kepada Yesus ini kuat, bertenaga, aktif dan super aktif, serta dinamis dalam segala hal. Karena dia adalah dinamo atau kekuatan Allah, maka Injil itulah yang memberi keselamatan. Kata Yunani yang dipakai di sini, keselamatan soteria, yakni memindahkan orang dari bahaya, dari maut ke dalam kelepasan atau keselamatan, dari neraka ke dalam sorga yang kekal. Injil itulah yang bekerja untuk memberi rescue from danger. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara, mari kita terima Injil atau firman Allah itu, karena dialah kekuatan Allah yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyelamatkan hidup kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, Injil mengajar kita kebenaran Allah. Saudara, inilah hakikat kedua dari Injil itu, bahwa di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Inilah konten dan isi sepenuhnya daripada Injil dari Allah itu, yakni kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Apa? Kata kebenaran diterjemahkan dari bahasa aslinya Yunani dikaiosune, yang berarti just, justification, righteous, upright. Arti kata ini adalah segala bentuk atau wujud dan hakikat yang benar, yang diinginkan oleh Allah, yang harus terwujud dalam diri kita manusia. Itu righteous. Orang yang sudah hidup dalam kebenaran yang seperti itu, akan ada di dalam dirinya kepercayaan, akan ada iman, ibadah yang baik, hubungan yang bersifat pribadi dengan Kristus Yesus, dan juga dengan sesama temannya manusia. Saudara, dalam kebenaran dan pembenaran Allah ini ada 3 hal yang perlu kita pahami sungguh-sungguh. Apa? Pertama, kebenaran Allah membenarkan kita orang berdosa. Sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan Bapak Ibu, manusia itu tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri toh. Manusia butuh penyelamat. Siapa penyelamat itu? Itulah Yesus Kristus. Kedua, dengan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus itu, maka penyelamatan orang berdosa terlaksana, terkabul. Yesus Kristus menggantikan manusia yang seharusnya terhukum di kayu salib. Di atas salib itu manusia tadinya yang berdosa harus dihukum, ternyata digantikan oleh Yesus. Nah, inilah kebenaran itu Bapak Ibu. Kemudian ketiga, dengan pembenaran orang berdosa itu, maka Kristus mengenakan sifat, karakter, perilaku baru dalam diri kita orang-orang percaya. Nah, di dalam diri orang-orang percaya itu Bapak Ibu telah ditempelkan, dicantolkan, dicangkokkan karakter-karakter baru, sifat, pola hidup dan perilaku baru dari Yesus yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan hidup di dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tugas kita sekarang adalah memelihara kebenaran Allah, yakni sifat-sifat perilaku Kristus yang sudah dicantolkan, dicangkokkan itu dalam diri kita Bapak Ibu. Itu yang harus kita jaga ketat. Makanya Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata Batak begitu indah, enak sekali. Songon parrohauni Kristus Yesus ma parrohaunmu. Nah, mari Bapak Ibu, tunjukkan karakter Kristus itu dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu. Itulah kebenaran Allah yang harus kita tampilkan dalam hidup sehari-hari kita. Dan itulah juga yang disuarakan topik minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024 ini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mangolu binahen niha porsiaon. Nah, amin Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran ketiga, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, pada ayat 17 Tuhan berfirman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, secara duniawi sudah tentu didikan dan ajaran yang menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman sungguh sangat mencengangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma itu pada zaman itu. Betapa tidak, bagaimana mungkin orang benar dapat hidup oleh iman? Bukankah mereka hidup dengan makan roti sehari-hari? Nah, inilah didikan dan ajaran yang sangat-sangat dalam dari Paulus bagi kita. Hal ini mengingatkan kita juga akan firman yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis. Masih ingat? Kala itu Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis seperti yang dicatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Kita diyakinkan sekarang bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Menjalani hidup kekristenan itu tidak mudah, karena hidup oleh iman menuntut kejujuran kita, keikhlasan kita. Kita nggak boleh bermuka dua, nggak boleh. Terlebih lagi hidup di zaman sekarang ini, kita sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai kemelut hidup toh. Apa yang dilakukan orang ketika menghadapi tantangan dan pergumulan hidup itu? Banyak orang yang mencari pertolongan atau nasihat kepada paranormal, kepada dukun-dukun, dan juga kepada orang-orang pintar, bahkan menyembah berhala. Banyak yang tidak mengandalkan kuasa firman, kuasa Yesus, yang tidak meminta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan lagi. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita agar hidup dalam iman ini tidak boleh main-main, Bapak Ibu, tidak boleh main-main. Sekali kita percaya kepada Kristus, jangan sekali-kali lagi mundur lagi, apalagi meninggalkan Kristus, jangan. Kekristenan jangan kita jadikan hanya sebagai predikat saja. Kita harus mampu melihat perkara-perkara dalam hidup ini dengan mata rohani kita. Apalagi peperangan yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Dari mana kuasa kita untuk menghadapi itu semua? Nah, hiduplah oleh imanmu. Maka iman itu tidak boleh pasif, tidak boleh pasif. Tetapi iman itu harus terus bertumbuh. Iman itu terus menjalani proses yang terus-menerus dimurnikan lewat pengalaman-pengalaman pahit, lewat ujian-ujian dan kemelut-kemelut hidup yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, tunjukkan Injil itu dalam pola hidup sehari-hari. Saudara, sekali lagi, apakah Injil? Menurut Paulus, Injil tidak hanya sekedar pengajaran moral, pengajaran agama Kristen. Tetapi Injil seluruh kehidupan Kristus dan karya pengorbanannya di kayu salib dan pengampunan serta penebusan dosa kita manusia yang dilakukan oleh Yesus. Semua peristiwa-peristiwa itulah Injil. Jadi Injil adalah segala sesuatu yang dilakukan Kristus demi keselamatan umat manusia. Itu Injil all over. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Injil bukan hanya untuk diingat-ingat, bukan hanya firman yang tertulis dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oh tidak. Dengan menerima dan menghidupi Injil itu, maka Injil harus mengisi seluruh kehidupan kita, mengisi perilaku sehari-hari kita, bahkan hidup kita menjadi Injil berikutnya yang bisa dibaca orang. Kalau Paulus mengajarkan agar hidup kita berpadanan dengan Injil, maka hal itu berarti semua hidup kita, semua perilaku kita, sifat dan karakter kita sudah mencerminkan kehidupan Kristus itu. Jangan ada lagi di antara kita yang masih menyimpan kekuatan-kekuatan magic, masih menggunakan obat-obat perdukunan, yang suka miras minuman-minuman keras, mabuk, dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Hiduplah dalam kasih dengan semua orang. Jangan menyimpan iri hati dan kebencian, dan wujudkan rasa syukurmu lewat segala perbuatan baikmu berdasarkan kasih Kristus yang ada pada kita. Dan lewat semua itu, nama Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Dan untuk semuanya itu, marilah kita meresapi seruan topik atau minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024 ini. Orang benar
benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori menguludo binaheneha porsiaona. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024 dari Roma pasal 1 ayat 16-17. Agar semakin banyak orang yang tahu bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mengulu dobine henia porsiona termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami lewat pengajaran Rasul Paulus ini. Biarlah kami menikmati kasih karunia daripada Tuhan dan menerima bekal rohani kami. Dengan Injil itulah kami memiliki kekuatan, memiliki keselamatan. Injil itulah yang menjadi dinamos penguat dalam seluruh hidup dan tantangan-tantangan yang sedang dan akan kami hadapi ke depan. Dengan firman itu kami memiliki kekuatan, kemampuan menghadapi semua tantangan-tantangan pergumulan dalam semua pelayanan kami. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya dan semuanya untuk kemudian hormat nama Tuhan. Amin.